terkait dengan orang-orang muttaqin dan surga. Orang-orang muttaqin itu tahu tentang surga. Seakan-akan mereka melihat surga. Jadi ketika Allah menjanjikan surga kepada mereka, itu mereka merasa bahwa ada surga dan mereka merasa melihat surga dan mereka merasa berada di dalam surga. Karena itu apa? Karena itu mereka akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan surgawi. Wahum fin wanar kama qad ra'aha. Terkait dengan neraka bagaimana? Orang-orang muttaqin itu terkait dengan neraka. Mereka seakan-akan melihat neraka di depan mereka. Wahum fiha mu'adzabun. Dan seakan-akan mereka sedang disiksa di api neraka. Loh, disiksa kenapa? Karena kesalahan. Ya tidak mau melakukan kesalahan dong. Saya nggak mau disiksa. Siksaan neraka terlalu berat. Aku tidak mau disiksa karena itu aku tidak mau melakukan dosa. Ini orang-orang muttaqin terkait dengan surga dan neraka. Seakan-akan melihat surga sehingga terpacu untuk melakukan hal-hal yang baik supaya mendapatkan kenikmatan surgawi, dan mereka terhadap neraka seakan-akan mereka melihat neraka sehingga berpacu untuk tidak melakukan kesalahan yang akan menyeret mereka ke dalam neraka. Nah, qulubuhum mahzunah, hati mereka selalu diliputi kesedihan. Bukan berarti mereka selalu nampak sedih, enggak, hatinya mereka selalu diliputi oleh kesedihan. Kenapa kesedihan? Ya sedih, kenapa harus berada di sini? Orang yang berada di tempat asing sedih ataukah tidak? Sedih. Mereka merasa dunia ini tempat yang asing baginya. Tempat dia itu bukan di sini harusnya, di alam yang lebih tinggi, alam malakut, bukan di sini. Sehingga hati mereka yang harus tinggal di sini merasa bersedih. Atau bisa juga berarti bahwa qulubuhum mahzunah, hati mereka selalu bersedih, artinya mereka mudah menangis. Mudah menangis untuk masalah akhirat. Bukan hati yang keras. Wa syururuhum ma'munah, kejahatan dari mereka bisa dikatakan aman. Artinya apa? Artinya orang tidak perlu khawatir bahwa mereka melakukan keburukan, enggak. Tidak ada kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa si fulan akan melakukan kezaliman. Enggak mungkin, karena orang baik, orang muttaqin. Wa ajsaduhum nahifah, tubuh mereka kurus. Secara fisik mereka kurus. Wahaja, tapi bukan berarti kalau ada orang gemuk kita katakan, engkau bukan orang yang bertakwa karena gemuk. Enggak bisa seperti itu ya. Ini adalah permisalan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ini sifat dari imam yang diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang muttaqin ini ketika makan, mereka memperhatikan makannya. Tidak gampang makan sesuatu. Sehingga tubuh mereka menjadi kurus. Atau karena mereka banyak puasa, sehingga tubuh mereka menjadi kurus. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai kalau ada orang yang gemuk kita katakan, kita cap dia bukan orang yang bertakwa. Karena Imam Baqir diriwayatkan dalam riwayat itu, Imam Baqir itu secara fisik beliau punya badan yang gemuk. Wahajatuhum khafifah, tuntutan kehidupannya kecil, ringan, tidak punya tuntutan yang banyak. Wa anfusuhum afifah, jiwa mereka adalah jiwa yang terjaga. Menjaga jiwanya, tidak gampang untuk tunduk kepada sesuatu yang bisa merendahkan dirinya. Orang yang afif itu, kalau dalam biasanya sebutan afif itu adalah orang yang menjaga kehormatan. Seorang perempuan yang afifah adalah seorang perempuan yang tidak mengumbar dirinya kepada orang lain. Itu afifah. Orang laki-laki yang afif adalah orang-orang laki-laki yang tidak mengumbar dirinya dengan dosa. Afif artinya apa? Artinya dia menjaga kehormatannya. Sesuatu yang bertentangan dengan kehormatan dan kemuliaan akan dihindari. Sabaru ayyaman qasirah aqabathum rahatun tawilah. Mereka sabar untuk menjalani kehidupan yang singkat di dunia ini. Dengan segala kesulitannya mereka sabar. Kenapa? Aqabathum rahatun tawilah. Berkat kesabaran mereka di dunia ini, dalam kehidupan yang tidak lama ini, mereka akan mendapatkan suatu kesenangan yang panjang masanya di alam akhirat. Ini artinya mereka punya suatu transaksi dengan Tuhan. Mereka melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan. Mereka meninggalkan keburukan di dunia, maka mereka akan terhindarkan dari keburukan di akhirat. Transaksional antara dia dengan Tuhannya. Tijaratun murbihah,
yassarha lahum rabbuhum. Ini sebuah transaksi antara mereka dengan Tuhan, yang mana mereka akan untung gede, akan untung banyak, akan untung berlipat besar keuntungan yang mereka dapatkan. Dan tentunya ketika mereka punya keinginan seperti itu, yassarha lahum rabbuhum, Tuhan mereka akan memudahkan jalan bagi mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ini juga pesan untuk diri saya terutama, bahwa ini kehidupan kita, ini kehidupan yang transaksional antara kita dengan Allah. Kalau kita memilih untuk menjadi orang baik, Allah pasti akan membukakan jalan bagi kita. Kalau kita memilih untuk menjadi seorang yang soleh, Allah pasti akan membukakan pintu untuk menjadi orang yang soleh. Kalau kita memilih untuk menjadi orang yang buruk, Allah juga akan membukakan pintu bagi kita untuk menjadi orang yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang muttaqin di dua jalan ini mereka memilih untuk mendapatkan perniagaan dan transaksi yang menguntungkan, menjadi orang yang baik, dan Allah akan memudahkan. Aradat humud dunya falam yuriduha. Dunia memanggil-manggil mereka, mengajak mereka, tapi mereka tidak menjawab ajakan dunia. Falam yuriduha. Dunia ingin merangkulnya, tapi dia tidak ingin merangkul dunia. Naam, wa asaratuhum fafadau anfusahum minha. Dunia berusaha untuk menawan mereka, tapi mereka selalu melepaskan diri dari jeratan tawanan yang di jaringnya yang ditebar oleh dunia. Mereka selalu berusaha untuk melepaskan diri dari jaring itu. Kemudian mereka punya kebiasaan-kebiasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebiasaan ini kepada kita. Mungkin dari sebagian kita ada orang yang memang selalu melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Sebagian yang mungkin kadang-kadang. Mungkin sebagian jarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik semua kita, terutama saya yang berbicara. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakan apa yang akan saya bacakan berikut ini. Orang-orang muttaqin, kata Imam Ali, punya sifat ammal lail. Ketika malam hari tiba, orang muttaqin fasafun aqdamahum, kaki-kaki mereka lurus. Artinya apa? Mereka berdiri untuk beribadah, untuk sholat. Malam mereka habiskan untuk sholat. Talina li ajza'il Qur'an yurattilunaha tartila. Membaca bagian-bagian ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran dan membacanya dengan tartil. Artinya membaca dengan tartil, tidak terburu-buru, berusaha untuk memahami maknanya. Hanyut dalam pesan-pesan Al-Quran. Nah, yuhazzinuna bihi anfusahum. Mereka selalu membuat diri mereka sedih. Maksudnya sedih itu artinya hati mereka dibuat oleh diri mereka terenyuh. Ya, bukan sedih ya, terenyuh. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Asyik dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Wa yastatiruna bihi dawa'adaihim. Kalau mereka punya penyakit, baik penyakit fisikal atau penyakit non-fisikal, kesembuhan mereka dapatkan dari mana? Dari Al-Quran. Mereka meminta kesembuhan dari Al-Quran Al-Karim. Fa idza marru bi ayatin fiha tashwiqun rakanu ilaiha qama'a. Kalau mereka membaca ayat-ayat yang berisi tentang janji-janji surga, kenikmatan-kenikmatan, ridwan dari Allah, hal-hal yang baik yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, rokanu ilaiha tama'an. Mereka akan hanyut di dalamnya, ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan ini. Minta kepada Allah, ya Allah, Engkau menjanjikan surga, beri aku surga. Untuk menjanjikan aku kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh, beri aku kenikmatan itu. Wa tatalla'at nufusuhum ilaiha syauqan. Jiwa mereka selalu berusaha untuk meraihnya. Wa dhannu annaha nusba a'yunihim. Dan seakan-akan janji-janji Allah dan kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan itu ada di depan mereka. Naam. Wa idza marru bi ayatin fiha takhwifun asghau ilaiha masami'a qulubihim. Tapi kalau mereka membaca ayat-ayat suci yang isinya adalah ancaman dan peringatan, hati mereka akan mengatakan kepada hatinya, hatiku, dengarkan itu peringatan dari Allah.
Dengarkan itu peringatan, dengarkan itu ancaman. Jangan macam-macam. Jadi hatinya itu dipaksa untuk mendengarkan dan memperhatikan ancaman-ancaman dari Allah. Wa dhannu, sehingga dengan demikian apa? Mereka merasa anna zafira jahannam wa syahiqaha, gemuruh neraka dan suara teriakan, jeritan, gelegak neraka seakan-akan ada di telinga mereka. Fi usuli adani. Seakan-akan mereka mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang ada di neraka. Gelegak-gelegak yang api-api dan apa yang ada di neraka ada di telinga mereka. Nah, kalau orang mendengarkan siksaan neraka, mendengar bunyi neraka yang menakutkan, fahum hanuna ala awsatihim. Mereka akan menjadi orang yang kemudian khusyuk kepada Allah. Khusyuk menyembah Allah, ya Allah. Jangan sampai disiksa. Muftarishuna li jibahihim wa akufihim wa rukabihim wa atrafi aqdamihim. Mereka akan meletakkan dahi mereka, kedua telapak mereka, dua lutut mereka, dan ujung dari ibu jari mereka, ibu jari kaki mereka, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatlubuna ilallah fi fakakir riqabihim, meminta kepada Allah taala untuk membebaskan mereka dari neraka. Ya Allah, jangan siksa aku di neraka, ya Allah. Ini peringatanmu, ancamanmu, aku tidak kuat untuk masuk ke neraka. Jauhkan aku. Sujud pada Allah. Wa amman nahar, itu kalau malam hari. Bagaimana kalau siang hari? Kehidupan mereka di siang hari bagaimana? Wa amman nahar, adapun di siang hari, mereka adalah ulama. Mereka adalah orang-orang yang punya ketabahan tinggi, punya ketenangan jiwa. Mereka adalah ulama, orang yang punya ilmu, bukan orang yang bodoh di tengah-tengah masyarakatnya di siang hari. Abrarun atqiya, orang-orang yang baik dan bertakwa. Qad barahumul khaufu baryal qidah. Akibat rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu mengikis tubuh mereka, mengikis fisik mereka. Sehingga apa? Yanzuru ilaihimun nadhir fayahsabuhum marda wa ma bil qaumi min marad. Orang-orang menyangka ini orang sakit, ini orang penyakitan ini. Wajahnya pucat, ini orang penyakitan. Gara-gara apa? Orang menyangka seperti karena ketakutannya kepada Allah. Dan tentunya rasa takut itu mempengaruhi penampilan mereka. Wa yaqul qad khulitu, ada mungkin orang akan mengecap mereka, ini orang yang tidak beres, ini orang kemasukan, kerasukan. Imam Ali mengatakan apa? Iya, mereka adalah orang yang kerasukan, tapi tahu kerasukan apa? Walaqad khalatahum amrun azim. Yang merasuki mereka adalah suatu perkara yang sangat besar. Apa? Ketakutan kepada Allah yang merasuki mereka. Ketakutan kepada Allah, keimanan, keyakinan. Ini yang merasuki mereka, sehingga mereka tidak gampang untuk melakukan sebuah tindakan. Yang akan mereka lakukan adalah hal-hal yang baik. La yardawna min a'malihimul qalil. Kalau berbuat sesuatu, nggak cukup dengan berbuat yang sedikit. Beda dengan kita. Misalnya kita sudah sholat 2 rakaat, cukup 2 rakaat. Padahal masih bisa untuk melakukan hal yang lain. Kita sudah baca Al-Quran 1 halaman, sudah cukup 1 halaman. Padahal masih bisa melakukan hal yang lebih. Infak misalnya 100.000, masih bisa, kekayaannya masih terlalu banyak untuk menginfakkan hartanya. Mengajarkan ilmu pada orang, mengajarkan sedikit sudah merasa cukup, padahal masih banyak ilmu yang dia miliki yang bisa diajarkan kepada orang. Orang-orang muttaqin tidak. Amalan kebaikan yang sedikit tidak membuat mereka puas. Wala yastakthirunal katsir. Tapi kalau mereka sudah melakukan hal yang banyak, di mata mereka hal yang banyak masih kecil. Infak sekian banyaknya, tapi di mata mereka kok sedikit ya yang saya infakkan ya. Mengajarkan sedemikian banyak ilmu, kok sedikit ya ilmu yang saya ajarkan. Memberikan perhatian banyak kepada orang-orang yang butuh perhatian, memberikan perhatian kepada orang-orang yang timpa musibah, yang sedemikian banyak perhatiannya, tapi dia merasa kok aku nggak perhatikan orang-orang itu ya. Tidak pernah merasa sudah sholat sekian banyaknya, apa aku sholatnya sedikit. Wala yastakthirunal katsir, yang banyak amalan baik tidak nampak banyak di mata mereka.
Fahum li anfusihim muttahimun. Mereka selalu menuduh dirinya, kamu nih kenapa kok melakukan kesalahan? Kenapa kamu kok amalannya sedikit? Kamu kenapa kok infaknya sedikit? Kamu bisa lebih banyak dari yang disalahkan oleh dia bukan orang lain. Dia tidak mencari orang lain untuk disalahkan, tapi menyalahkan dirinya. Wa min a'malihim musfiqun. Berbuat baik, tapi mereka selalu takut dari amalannya. Kenapa kok takut? Takut nggak diterima oleh Allah amalannya, ya Allah, ya Rabb. Kadang kita sudah beramal baik, sudah berinfak, sudah sholat malam, sudah beribadah di awal waktu sholatnya, sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi kita khawatir jangan-jangan ada riya di situ, jangan-jangan ada yang tidak beres sehingga tidak diterima oleh Allah. Itu yang menakutkan. Khawatir, semua kita ini khawatir sampai di akhirat nanti ketika diberikan buku oleh Allah, catatan amalan kita ternyata kita melihat kosong, tidak ada apa-apanya. Orang-orang muttaqin begini. Apapun yang mereka lakukan, tetap mereka musfiqun. Mereka khawatir. Idza zukkiya ahadun minhum khafa mimma yuqalulah. Kalau ada orang yang memuji dia takut dengan pujian itu. Sehingga mengatakan, fayaqul ana a'lamu binafsi min ghairi. Aku lebih tahu tentang diriku dibandingkan orang lain. Orang lain memuji aku dengan baik, tapi aku lebih tahu siapa diriku. Wa rabbi a'lamu bi minni binafsi. Tuhanku lebih tahu tentang diriku dibanding diriku. Orang lain nggak tahu, mungkin orang akan memuji aku orang baik, tapi ternyata di mata Allah aku bukan itu. Di mata diriku aku bukan itu. Lalu kemudian di situ mereka berdoa kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan salahkan aku atas apa yang mereka katakan, ya Allah. Mereka mengatakan tidak tahu sesuatu, tapi jangan kau azab aku, jangan kau salahkan aku gara-gara mereka, omongan mereka. Waj'alni afdal mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Waghfir lima la ya'lamun, yang mereka tidak tahu tentang kesalahan-kesalahanku, dan Engkau yang tahu, ya Allah, ampuni aku, maafkan aku. Berikutnya Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada Hammam masih tentang sifatnya. Famin alamati ahadihim annaka tara lahu quwwatan fi din. Di antara tanda-tanda mereka adalah engkau melihat pada diri orang mukmin ini ada kekuatan dalam agama. Wa hazman filin, ketika dia berbuat lemah lembut, lunak, tapi sebenarnya mereka kokoh. Wa imanan fi yaqin, ada sebuah keimanan saat mereka meyakini sesuatu. Wa hirsan fi ilm, ada rasa ketertarikan dan kecenderungan, kalau bisa dikatakan rakus untuk mendapatkan ilmu. Tapi ketika mereka punya ilmu, mereka punya kesabaran, ketabahan, ketenangan. Wa ilman fi hil. Ketika mereka dalam keadaan kaya, mereka tidak pamer kekayaan. Mereka tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebihan saat mereka kaya. Wa qasdan fi ghina. Saat kaya mereka tidak lepas dari qasd. Ini sederhana. Wa khusyu'an fi ibadah. Dalam ibadah mereka khusyuk. Tunduk, betul-betul tunduk kepada Allah. Wa tajammulan fi faqah. Kadang orang miskin, kadang orang muttaqin itu miskin, tidak punya harta. Tapi meskipun tidak punya harta, tidak ditunjukkan bahwa dia miskin. Dia tunjukkan bahwa dia berkecukupan. Tajammul fi faqah. 6. Wa sabran fi syiddah. Saat dalam keadaan sulit, senjata mereka satu, sabar menghadapi kesulitan. Kesulitan bukan hanya kesulitan ekonomi, ikhwan akhwat sekalian. Kesulitan bukan hanya kesulitan ekonomi. Kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam kerja, kesulitan dalam segala hal. Bahkan kesulitan saat menghadapi musuh, saat menghadapi diri sendiri. Kesulitan, kesabaran adalah kunci dalam menghadapi kesulitan. Wa talaban fi halal. Kalau mau mencari sesuatu yang dicari yang halal. Wa nasyatan fi huda. Dalam melakukan suatu hal kebaikan, mereka punya rasa, punya gesit, punya kegesitan, punya kesegaran dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan petunjuk dan kebenaran. Wa taharrujan an tama', segala kerakusan terhadap dunia mereka hindari. Ini sifatnya orang muttaqin. Ya'malul amala salih wa huwa ala wajal. Mereka melakukan amal yang soleh tapi selalu takut. Takut. Amalan soleh mereka lakukan tapi tetap takut. Tadi saya katakan, takut amal solehnya tidak diterima. Takut amal solehnya kecampuran hal-hal yang tidak baik.
Karena Allah itu adalah zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Tidak, karena zat yang maha bersih tidak akan menerima yang kotor. Yang bersih yang diterima. Nah, kalau kita sudah mengamalkan amalan soleh, tapi tidak suci, tidak bersih, masih ada hal-hal yang kotor di dalamnya, Allah tidak akan menerimanya. Ini yang ditakutkan pada orang-orang muttaqin. Yumsi wahammuh syukr. Ketika berada di sore hari, mereka selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan. Wa yusbih wahammuh dzikr. Pagi hari, mereka selalu mengedepankan zikir kepada Allah. Mengingat segala kebaikan Allah. Mengingat hakikat kehidupan. Mengingat tujuan kehidupan dia di dunia. Mengingat hal-hal yang baik. Mengingat tugasnya. Kemudian, ketika malam hari apa yang terjadi? Yabitu hadiran wa yusbihu farihan. Malam hari gelisah, takut pada Allah, bangun untuk ibadah. Tapi wa yusbihu farihan, ketika bangun pagi dalam keadaan ceria, siap untuk beraktivitas tengah masyarakat. Hadiran lamma hudzira minal ghaflah. Khawatir, karena khawatir di malam hari tidak bisa melakukan ibadah. Lupa kepada Allah. Wa farihan bima asaba minal fadli war rahmah. Pagi hari bangun, dia dalam keadaan senang. Karena apa? Senang Allah memberikan kebaikan dan rahmat kepadanya. In istas'abat alaihi nafsuhu fi ma takrah lam yu'tiha su'laha fi ma tuhib. Kadang dalam kehidupan ini, walaupun dalam melaksanakan ibadah, kadang juga dalam melaksanakan ibadah, orang kadang malas. Kadang badan ini susah untuk diajak. Kadang kita ada godaan-godaan duniawi sehingga untuk beribadah susah. Kadang untuk infak juga susah. Karena ada godaan-godaan duniawi. Mau memberikan bantuan kepada orang susah. Mau memaafkan kepada orang susah. Tetapi orang-orang muttaqin saat menghadapi kesusahan itu, dia akan berperang dengan dirinya. Dan tidak akan memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu inginnya yang nyaman-nyaman aja. Dilawan, enggak, berat tetap lakukan. Qurratu ainihi fi ma la yazul. Yang disenangi adalah sesuatu yang tidak akan fana. Apa itu? Allah yang disenangi. Yang disenangi adalah hari akhirat. Yang disenangi adalah pahala di sisi Allah. Yang disenangi adalah surga yang tidak mungkin akan sirna. Wa zahadatuhu fi ma la yabqa. Tentang sesuatu yang tidak kekal, dunia, kekayaan, anak, taman, apa saja kehidupan duniawi yang tidak kekal, mereka punya rasa zuhud. Artinya zuhud itu apa? Tidak mengikat diri mereka dengan itu semua. Yamzujul hilma bil il. Mereka mencampurkan antara ilmu pengetahuan dan hilm, kesabaran, ketabahan, ketegaran. Wal qawla bil amal. Mereka mengawinkan antara kata-kata dengan perbuatan. Tarahu qariban amaluh, qalilan zalaluh. Engkau akan melihat orang muttaqin ini, angan-angannya tidak panjang, angan-angannya pendek. Artinya apa? Dia tidak punya banyak tuntutan. Qalilan zalaluh. Kesalahannya sedikit, nggak banyak melakukan kesalahan. Khasyian qalbuh, hatinya selalu khusyuk, hatinya selalu lembut. Qani'atan nafsuh, jiwanya selalu puas dengan yang sedikit. Manzuran akluh, makanya tidak banyak. Sahlan amruh, urusannya sederhana. Tidak neko-neko, tidak banyak tuntutan. Harizan dinuh, agamanya terjaga. Mayyitatan syahwatuh, syahwatnya dia matikan, tidak mengumbar syahwat. Makdzuman ghaidhuh, kalau marah, amarahnya teredam, tidak mengumbar amarah. Bukan artinya kalau kadang kita ini sesuatu yang tidak layak kita marah, kita sudah mengedepankan marah. Sesuatu yang harusnya kita marah, malah justru kita tidak marah. Orang-orang muttaqin adalah saat mereka marah, mereka menahan amarahnya. Al khairu minhu ma'mul wasyarru minhu ma'mun. Kebaikan diharapkan darinya, keburukan aman tidak mungkin dia lakukan. In kana minal ghafilin kutiba fidz dzakirin wa in kana fidz dzakirin lam yuktab minal ghafilin. Kalau kumpul dengan orang-orang yang lupa Allah, dia selalu zikir pada Allah, ingat Allah.
Kalau kumpul dengan orang-orang yang zikir, dia tidak lalai dan selalu zikir kepada Allah. Artinya dalam segala apapun juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa lagi. Saya masih ada 2 paragraf lagi, tanggung kalau saya berhentikan. Saya baca dengan cepat tentang sifat-sifat beliau terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang muttaqin, sifat-sifatnya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya'fu amman zalamah. Mereka akan memaafkan orang yang menzaliminya. Jangan kayak sebagian dari kita, ada orang yang zalim pada kita, akan aku ingat sampai kapanpun juga. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Padahal orang-orang muttaqin kalau ada orang yang berbuat zalim kepada dirinya, ya, kepada dirinya, bukan kepada nilai-nilai agama atau apa, pada dirinya, dia akan memaafkan. Wa yu'ti man harama. Kalau ada orang yang tidak memberikan sesuatu, dia tidak akan membalasnya. Kadang orang kita punya kesusahan, orang tidak mau bantu kita. Tidak mau bantu kita. Kita tahu dia tidak mau membantu, bukan tidak bisa, tidak mau. Suatu hari keadaan berbalik. Dia yang dulu mampu, sekarang tidak mampu. Kita yang mampu. Lalu kita akan mengatakan, dulu kamu nggak bantu saya. Apakah akan dibalas seperti itu? Enggak. Orang mukmin tidak seperti itu. Orang muttaqin tidak seperti itu. Walaupun dulu dia tidak membantu, sekarang dia akan membantu. Nah, tidak membalas sesuatu keburukan dengan keburukan juga. Wa yasilu man qata'ah. Kalau ada orang memutuskan hubungan dengan dia, memutuskan kontak dengan dia, dia akan menyambung hubungan itu. Tidak kemudian kamu sudah memutuskan, ya sudah putus, aku nggak butuh kamu lah. Berusaha untuk menjalin hubungan. Walaupun ada orang lain yang memutus, dia menjawab, menyambung hal yang telah diputus oleh orang lain. Ba'idan fuhsyuh, kata-kata yang kotor jauh dari dia. Lainan qauluh, kata-katanya tidak kasar, lembut, lemah lembut. Khaiban munkaruh, kemungkaran, kebengisan, kekejian tidak ada pada dirinya. Hadiran ma'rufuh, kebajikan ada selalu pada dirinya. Muqbilan khairuh, kebaikannya selalu diberikan kepada orang. Orang selalu mendapatkan kebaikan dari dia. Mudbiran syarruh, keburukan akan tidak ada pada dirinya. Fizzalazil waqur, saat ada goncangan-goncangan hebat dalam kehidupan, dia tegar. Dia tegar. Wa fil makarih sabur, kalau ada sesuatu musibah, dia sabar. Wa fil raha syakur, kalau dapat kenikmatan, syukur. Tidak pernah lupa tentang kenikmatan, selalu bersyukur. Kalau ada orang yang membencinya bagaimana? La yahifu man yubghid. Kalau ada orang yang membenci dia, bukan dia kemudian membalas kebencian itu dengan kebencian. Kalau bakal membalas sesuatu, dia tidak akan pernah melewatkan dirinya atau tidak pernah melampaui batas keadilan. La yahifu man yubghid wa la ya'thamu fi man yuhib. Kalau dia cinta kepada seseorang, suka kepada seseorang, cinta dan sukanya dia pada orang lain itu tidak akan mengakibatkan dia berbuat dosa. Kadang ada orang menyukai seseorang, mencintai seseorang, hormat kepada orang, lalu kemudian akan melakukan hal yang buruk kepada orang itu. Hal yang dosa, maaf. Misalnya orang itu melakukan kezaliman pada orang lain, didukung gara-gara cinta kepada orang itu. Ada orang melakukan kesalahan, misalnya mencuri karena kita sayang pada orang itu, kita cinta pada orang itu, kita tutup-tutupi. Lah, bukan seperti itu orang muttaqin. Ya'tarifu bil haqq qabla an yushhada alaih. Kalau ada suatu hak, sebelum orang yang punya hak itu menuntut, dia sudah mengaku, ini hak, bukan hakku, ini haknya si fulan. Tanpa perlu diseret ke pengadilan, tanpa perlu diminta untuk bersaksi, tanpa perlu mendatangkan saksi. Dia sudah mengatakan, ya ini bukan aku, punyamu. La yudhi'u manis mastuhfil. Kalau diamanati, tidak menyia-nyiakan amanatnya. Menjaga amanat. Wala yansa ma dzukir. Kalau diingatkan, dia akan ingat. Diingatkan, ingat loh, ini jangan kamu lakukan. Dia akan ingat itu pesan-pesan itu. Wala yunabiz bil alqab. Tidak mengumbar gelar-gelar buruk tentang orang. Kadang di dalam kehidupan kita itu ada orang-orang yang diberi lakop dan julukan-julukan yang tidak baik. Orang-orang muttaqin tidak akan memberikan julukan yang tidak baik. Wala yudhar bil jar.
kepada tetangga tidak akan melakukan kezaliman, tidak akan mengganggu tetangganya. Wala yashmatu bil masaib. Kalau ada musibah menimpa, siapapun juga yang tertimpa musibah, dia tidak akan senang ada orang lain yang tertimpa musibah. Musibah bagi orang lain di mata dia sama seperti musibah pada dirinya. Bersedih, bukan kemudian senang ketika ada orang lain mendapatkan musibah. Wala yadkhul fil batil, dia tidak akan masuk pada kebatilan. Ini kalau kita mau jelaskan tentang kebatilan yang dimaksud, panjang penjelasannya. Tapi singkatnya, kebatilan yang dimaksud itu adalah hal-hal bukan hanya antara kekafiran dan keimanan, tapi hal-hal yang bisa, bukan menjauhkan ya, yang bisa punya potensi menjauhkan dari kebenaran. Itu adalah batil. Wala yakhruj minal haq, dia tidak akan pernah keluar dari hak dan kebenaran, selalu mengedepankan hak. In samat lam yaghummahu samtuh. Kalau dia diam, maka diamnya itu tidak akan membuatnya sedih. Bukan dia diam bukan karena sedih. Wa in dhahik lam ya'lu sautuh. Kalau ketawa tidak mengangkat suaranya. Wa in nu'ya alaihi sabar hatta wa in bughiya alaihi sabar. Kalau dia dizalimi, dia diganggu oleh orang, sabar hatta yakunallah walladzi yantaqimu lah. Dia akan bersabar, akan menyerahkannya kepada Allah. Allah yang akan memberikan, Allah yang akan membalasnya. Yantaqim untuk dia. Nafsuhu minhu fi ana. Dirinya merasa apa ya? Fisik dia fi ana susah. Karena apa? Selalu diajak untuk ibadah, selalu diajak untuk berbuat baik. Dirinya itu merasa tidak nyaman dengan jiwa, dengan rohnya. Fisiknya itu tidak nyaman dengan dirinya. Tetapi wannasu minhu fi rahah. Orang-orang lain masyarakat merasa nyaman dengan adanya dia karena tidak mendapatkan keburukan darinya. Yang didapatkan adalah kebaikan. Nafsuhu minhu fi ana wannasu minhu fi rahah. At'aba nafsahu li akhiratih. Dia menyusahkan dirinya supaya dapat akhirat. Wa arahan nas min nafsih, dan menjadikan orang merasa nyaman, tidak terganggu dari dia. Bu'duhu amman taba'ad anhu zuhdun wa nazaha. Kalau dia jauh dari orang, jauhnya dia adalah supaya apa? Supaya tidak sampai menyakiti orang lain. Tidak sampai menyakiti dia. Tidak sampai terjebak dalam suatu kesalahan. Wadunuwuhu mimman dana minhu linun wa rahmah. Tapi kalau dia dekat dengan seseorang, maka dekatnya dia dengan orang itu adalah kedekatan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Laisa taba'uduhu bikibrin. Dia jauh dari orang bukan karena sombong, bukan. Dan juga bukan karena azamah, karena merasa dirinya besar. Wala dunuwuhu bimakrin wa khadi'ah. Kalau dia mendekati seseorang bukan karena akan menipu orang itu, bukan akan memperdaya orang itu. Dia mendekatnya karena ingin memberikan, karena kedekatan yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Sampai di sini Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Masih ada penjelasan lagi. Imam Ali mau menjelaskan sifat muttaqin. Tiba-tiba Hammam menjerit histeris. Ketika dia menjerit histeris, dia jatuh pingsan. Setelah jatuh pingsan, dia menyerahkan rohnya kepada sang pemilik segalanya. Dia meninggal di tempat itu. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, faqala Amirul Mukminin, ama wallah, sungguh demi Allah, laqad kuntu akhafuha alaih. Yang aku takutkan ini terjadi pada orang ini. Orang ini minta aku menyifati orang-orang muttaqin, aku menolak, enggan untuk menyifatinya karena aku khawatir ini akan menjadi seperti ini. Tsumma qala hakadha tasna'ul mawa'izul balighah bi ahli. Inilah nasihat-nasihat yang benar-benar baik, nasihat yang benar-benar indah, benar-benar bagus, akan melakukan hal semacam ini kepada orang yang layak untuk mendengarnya. Tiba-tiba ada orang mengatakan begini, ya Amirul Mukminin, kalau memang begitu, kenapa engkau sendiri kok tidak seperti Hammam? Kenapa engkau bisa menyampaikan ini, bisa mendengarkan ini, tapi engkau tidak meninggal seperti Hammam? Di sinilah Imam Ali kemudian menegur orang tadi. Waihak, celaka engkau. Inna likulli ajalin waqtan la ya'duh.
Semua ketentuan Allah itu ada waktunya. Tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Wasababan la yatajawazuh, segala ajal itu ada pengantarnya. Ada pengantarnya yang tidak mungkin sebabnya akan terlewati. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya ketika belum datang, akibatnya tidak akan datang. Famahlah. Cabut omonganmu. La tu'id limithliha. La ta'ud limithliha. Jangan kau ulangi kata-kata semacam ini. Fa innama nafata syaitanu ala lisanik. Barusan yang terjadi adalah setan meniupkan sesuatu di lisanmu. Ini nasihat Imam Ali kepada orang yang bertanya pada Imam Ali, kenapa kok nasihat-nasihat ini kok tidak membuatmu pingsan dan mati, tercabut nyawanya dengan nasihat-nasihat ini. Kata Imam Ali, ini kata-kata setan, jangan kau ulangi. Ya, karena Imam Ali bin Abi Thalib tentunya ingin menyadarkan tidak semua orang akan seperti ini. Tapi kalau orang muttaqin yang punya kemampuan seperti Hammam semacam itu, dia akan mengalami hal semacam itu. Tapi kalau maksum ya tidak. Maksum melampaui itu semua. Ala kulli hal, ini adalah khutbah muttaqin atau khutbah Hammam. Harapan saya sebagai yang menyampaikan ini, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tercatat sebagai orang-orang muttaqin. Mungkin kita belum sampai 100% kepada apa yang dikatakan. Tapi jalan kita untuk menuju ke sana masih ada. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa melakukan hal-hal yang Imam Ali sebutkan sebagai sifat muttaqin, dan kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Inilah yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.